di sini kakak mau tanya, adik-adik sudah pernah lihat tawuran secara langsung atau belum? Pernah Kak? Udah Kak? Pernah Kak? Pernah kak? Enggak. Oke baik, pertanyaan kedua, kira-kira adik itu tawuran itu bagus atau enggak sih? Nggak bagus. Nggak bagus. Oh, alasannya membuat warga resah. Alasannya membahayakan diri sendiri. Bisa menjelekkan nama sekolah. Membuat macet jalanan, membuat keributan. Oke, pertanyaan terakhir. Kira-kira bagaimana sih cara menanggulangi tawuran itu kalau dari kalian ini sebagai kacamata seorang siswa gitu. Jadi gimana sih kira-kira? Kira-kira cari teman yang lebih baik. Jangan ikut gabung-gabung sama orang yang salah. Pinter-pinter pilih kawan. Terbanyak silaturahmi, memberikan pendidikan anti tawuran. Oke baik, terima kasih atas pendapat adik-adik. Jadi kakak mau tanya nih, adik-adik setuju gak kalau kita nggak perlu tawuran di sekolah ini? Setuju. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah Bapak menganggap bahwa perilaku siswa yang tawuran ini adalah kasus yang fatal, Pak? Iya, benar sekali. Siswa yang perilaku atau tawuran itu sangat fatal ya, terutama ya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya juga. Banyak yang sering terjadi, saya lihat anak-anak yang mengikuti tawuran, ya buat apa begitu ya? Karena kan bisa merusak dirinya sendiri gitu kan. Kemudian malu buat keluarganya, apalagi bisa resiko yang besar buat dia. Banyak juga kasus-kasus yang terdengar ada siswa-siswa yang ya meninggal dunia, dikeroyok atau bagaimana, ya untungnya apa begitu. Jadi ini harus diberantas ya. Kalau kita berantas ya terutama kepala-kepalanya yang harus didatangin ya, terutama ya ke pihak polisian lah untuk melacak semua itu agar satu-satu hilang ya, gitu saja. Ya baik Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, apakah menurut Bapak masalah ini dianggap penting dan fatal oleh warga masyarakat yang lain juga Pak? Kalau penting, ini diberantas sangat penting ya, fatal sekali, meresahkan warga, tidak nyamanan ya, bisa merusak fasilitas yang ada, kemudian merepotkan seluruh warga, mau jalan pun kadang ada anak-anak mengkonvoi-konvoi, mengikuti tawuran, jadi terbatas semua nih. Mau jalan pun nggak enak, rasa takut, gelisah ada juga. Takut dia yang diserang, kan merugikan warga juga. Mana tahu nanti ada lempar-lemparan yang terkena warga yang tak bersalah, ya kan? Bisa mengakibatkan ya celaka juga buat warga-warga. Nah, itu juga penyerangan terhadap warga yang tak tahu menahu. Jadi ini harus diberantas ya. Ini harus diselesaikan semua secepat mungkin, yaitu tadi yang kepala-kepalanya itu harus didatangin gitu. Ya Pak, berarti Bapak sebagai guru sangat setuju lah untuk menghentikan tawuran ini ya kan Pak? Iya, sangat setuju karena ini untuk menyelamatkan masyarakat, masa depan Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Nah, baik, terima kasih atas pendapat Bapak. Ibu menganggap masalah perilaku siswa yang tawuran ini adalah masalah yang fatal, Bu. Dan kira-kira mengapa, Bu? Menurut Ibu? Tawuran itu memang masalah yang fatal, nggak bisa dianggap kecil atau nggak bisa dianggap sepele gitu. Yang pertama dari segi mental siswanya, ya kan? Kalau udah namanya anak sudah berani tawuran, ya udah pasti tuh nanti menimbulkan yang namanya dia tidak serius belajar, ya kan? Orang yang udah ikut tawuran pasti dia belajarnya udah nggak serius karena dia sudah punya kesibukan sendiri dengan gengnya, gitu kan? Kemudian dia pasti akan membentuk geng-geng baru di kelas, mencari merekrut, gitu kan? Kalau udah namanya ada perekrutan di sekolah itu udah fatal gitu, ya kan? Kemudian ya yang ketiga yang lebih fatalnya lagi, nanti mereka akan mengadakan yang namanya rolling, konvoy, menakut-nakutin orang, mengganggu orang dengan suara kereta yang konvoy yang apa ya, tahulah kalau udah anak-anak muda itu konvoy ya kan. Yang lebih ekstrimnya lagi kalau mereka itu misalnya
tawuran gitu. Satu geng satu dengan geng yang lain ketemu udah tawuran, ataupun misalnya juga balas-balasan dendam, misalnya dari satu sekolah ini ngelemparin sekolah yang lain. Jadi masalah tawuran itu bukan masalah kecil, tapi itu masalah besar, dan itu harus ditekan semaksimal mungkin supaya cikal bakalnya itu nggak muncul. Oke, Bu. Nah, kemudian Bu, itu kan dari sisi Ibu sebagai guru. Nah, menurut Ibu, kalau misalnya ada bagi masyarakat, Bu, apakah masalah ini juga dianggap penting dan fatal, Bu? Oh iya, jelas. Karena kayak misalnya ada kejadian tawuran, itu biasanya masyarakat yang sekitar sekolah itu bisa kena dampaknya. Misalnya ada kasus pelemparan, itu bisa warga sekolah bisa kena gitu, yang bukan sasarannya bisa kena. Itu kan udah banyak terjadi tuh, yang orang jualan pecah stelingnya, kena lempar, salah sasaran dan lain sebagainya. Itu membuat warga menjadi resah gitu, ya kan? Apalagi yang ibu-ibu yang anaknya juga mungkin terindikasi ikut geng-geng, itu kan menimbulkan ketakutan, ya kan? Jadi bukan hanya sekolah tapi warga masyarakat juga akan terganggu dengan itu tadi, tawuran tadi gitu. Karena masalah ini fatal, Bu, kira-kira kebijakan apa sih yang menurut Ibu patut diadakan bagi sekolah ini? Yang pertama, kami berkomunikasi dulu sama orang tua siswa. Komunikasinya intens. Kalau anak-anaknya kira-kira ada menimbulkan ciri-ciri mengikuti geng gitu ya. Ini walaupun dia tidak konvoy tapi dia masuk geng, itu udah harus kita diskusikan sama orang tuanya supaya orang tuanya ikut memantau. Kalau bisa anaknya keluar dari geng-geng tadi, yang geng itu dibubarkan gitu. Itu dia. Itu caranya pertama, komunikasi sama orang tua. Karena nggak ada orang tua yang mau anaknya ini ikut dalam pusaran geng-geng tadi, geng-geng motor dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian kita juga bekerja sama masyarakat, lingkungan sekolah, gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, masyarakat tuh bisa jadi petunjuk, gitu. Misalnya ada yang lewat tadi geng-geng ini, oh itu anak sekolah sana, gitu. Atau misalnya masyarakat melihat, oh anak Budi Satria, ini kan SMA Budi Satria, anak Budi Satria ada di sana. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat, gitu ya. Jadi supaya mereka mengasih petunjuk, informasi sama kita. Terus kita juga kerjasama sama sekolah di sekitar kita. Kita satu rayon ini, kita kan rayon SMA 11, kita kerjasama sekolah SMA 11, Budi Satria, Teladan, Prayatna, semua kepala sekolah saling berdiskusi, meminimalisir terbentuknya yang namanya geng-geng sehingga menyebabkan tawuran. Kemudian juga yang terakhir, kita juga ada komunikasi juga walaupun mungkin nggak intens sama pihak kepolisian ataupun Babinsa. Jadi kita setiap sebulan sekali itu ada kunjungan dari kepolisian ataupun dari Babinsa untuk memberikan ini ke anak-anak ya gitu, supaya anak-anak memotivasi ke anak-anak supaya jangan anak-anak yang terlibat dalam geng-geng. Nah, Bu, dari kebijakan-kebijakan tersebut, Bu, kira-kira hambatan apa saja, Bu, yang bisa menghambat kebijakan-kebijakan ini? Kebijakan tadi, nah, kadang-kadang hambatannya ini dari siswanya sendiri, gitu. Karena anak-anak ini namanya anak remaja ya, gitu. Orang tuh lagi senang-senangnya misalnya kumpul, ya kan? Kumpul-kumpul terus terbentuk geng, ya kan, tiba-tiba itu dilarang gitu kan, kadang-kadang ada penolakan gitu. Tapi kita sebagai guru kan punya trik ya kan, pendekatan sama anak gitu. Tapi satu dua ada yang menolak gitu, ada penolakan gitu. Karena mereka merasa kami nggak tahu loh gitu. Tapi kami cuma nongkrong aja. Tapi nongkrong itu kan cikal bakal, ya kan. Nanti main futsal nih, kita kan punya klub futsal. Main futsal kan bagus kan. Tapi nanti kalau kalah pukul-pukul, nah itu jadi geng. Nanti ketemu di mana bisa jadi pukul-pukulan, jadi tawuran gitu. Jadi hambatannya itu kadang-kadang di anak itu sendiri ada penolakan. Tapi ya itu pun makanya terus ditelusuri sama bagian kesiswaan, seluruh guru. Kira-kira udah ada nih
Dan kami juga memasak informan di siswa itu sendiri, ada mata-mata gitu ibaratnya. Gitu. Tapi jangan nampak kali gitu. Jadi dia akan menginfokan aktivitas kawannya. Karena itu untuk kebaikan kelas kan gitu kan. Sekian dari wawancaranya. Oh, iya. Terima kasih banyak atas informasi. Oke. Iya. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menanggapi masalah perilaku siswa yang melakukan tawuran di sekolah ataupun di luar sekolah? Sejauh ini sih siswa yang melakukan tawuran di sekolah itu enggak ada. Tapi selama ibu menjabat, posisinya ibu di sini sudah 8 bulan. Belum ada sih tawuran yang terjadi selama ibu menjabat. Jadi alhamdulillahnya sih itu ya belum ada siswa yang tawuran selama ibu menjabat. Jadi ibu belum ada penanganan, ibu pernah menangani. Tapi seandainya emang ada kejadian tersebut, yang pasti ibu akan menyelidiki kasus tersebut, apa penyebab hal itu terjadi gitu. Kemudian juga yang akan ibu proses segalanya gitu, kenapa hal itu terjadi, terus apa yang menyebabkan, terus bagaimana prosesnya, itu pasti akan ibu gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana Ibu menanggapi masalah tersebut? Apakah menurut Ibu itu fatal di dalam masyarakat dan mengapa? Pasti itu ya hal yang sangat fatal, nggak hanya di masyarakat ya, di lingkungan kita sebagai pendidik itu juga sangat fatal ya, karena kan itu jelas merusak generasi, merusak nama sekolah terlebih ya kan. Dan juga yaitu tingkah laku yang sangat kita hindari lah, namanya sebagai pendidik itu harus kita hindari. Kita sebagai pendidik harus bisa meminimalisir segimana mungkin, segimana bisa untuk menghindari hal tersebut, karena ya dari mana lagi mereka bisa dididik kalau nggak dari sekolah gitu. Kenapa hal itu sangat fatal ya, karena itu bisa merusak generasi dan merusak lingkungan kita. Oke, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu kebijakan apa yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk menangani kasus tawuran tersebut? Ya, biasanya sih ya, sebelum hal itu terjadi pastinya kita ibu sebagai guru BK harus menghindarinya dengan cara ya ibu kasih pengertian, ibu kasih arahan kepada siswa-siswa ibu bahwasannya hal-hal tersebut jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan luar, apalagi di lingkungan sekolah. Dan ibu mengasih arahan, bimbingan kepada siswa ibu, konseling. Ya, biasanya sih itu yang dilakukan untuk menghindari kegiatan tawuran itu. Itu saja, Bu, hasil dari wawancara materi kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kami menjadikan Bapak narasumber. Sebelum memulai wawancaranya, Pak, boleh tahu nama Bapak? Nah, ini Pak Tumino. Pak Tumino. Jadi Pak, kami ingin mewawancari tentang tawuran kan Pak. Nah, jadi yang pertama, menurut Bapak, apakah tawuran itu adalah masalah yang fatal Pak di sekolah ini gitu Pak? Kalau masalah tawuran itu ya di mana aja, mau di sekolah, di lingkungan kita, di tempat-tempat umum itu sangat fatal karena itu nyawa taruhannya. Kalau di masyarakat kira-kira gimana Pak? Kalau kita sebagai masyarakat nih, kira-kira dampaknya itu gimana Pak? Dampaknya sangat negatif. Jadi sini perlu peran orang tua, sekolah-sekolah, guru-guru. Kalau ya, agamanya itu para ulama, ya kan? Itu perlu agama diperkuat lah gitu, karena itu mental. Karena kok kurang agama tadi itu, intinya tuh agama. Coba kalau nggak ada agama, ya seperti itu jadinya. Harus ada kerjasama antara orang tua, guru, juga para ulama. Nah, jadi Pak, kan masalah ini termasuk fatal kan Pak, tawuran. Nah, jadi menurut Bapak kebijakan apa sih yang harusnya diberlakukan? Atau mungkin sudah diberlakukan Pak? Boleh tolong jelaskan tentang cara mencegah atau menangani masalah
sebenarnya kebijakan itu sudah diambil, terutama kita mengadakan sosialisasi ke anak-anak juga ke orang tua untuk menasihati anak jangan sampai terlibat tawuran. Kalaupun nanti terlibat anaknya, jadi dibuat perjanjian dengan pihak sekolah apabila anak sekolah yang terlibat di sekolah ini khusus di sentra itu akan langsung dipecat. Pecatan. Kira-kira Pak, hambatan apa saja sih yang bisa terjadi kira-kira Pak untuk dalam penerapan kebijakan ini Pak? Hambatan yang bisa terjadi gitu Pak? Itulah hambatan itu nggak ada. Kalau dia nggak terjadi ya nggak ada kebijakan. Tapi kalau ada terjadi langsung kita ambil kebijakan langsung. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ibu sudah menjadi narasumber kami kali ini. Izinkan saya bertanya, nama Ibu nama siapa? Hasani Hasibuan. Oh, baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan 4 pertanyaan mengenai tema kami, yaitu tawuran yang sering terjadi di sekolah, Bu. Baik. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Bapak atau apakah Ibu menganggap bahwa masalah ini serius? Mengapa, Bu? Masalah tawuran salah satu masalah yang memang dianggap serius di sekolah karena hal itu menyangkut dengan kenyamanan, keamanan dan ketentraman anak dalam KBM. Anak-anak itu kan harus nyaman, harus aman. Ketika terjadi tawuran, maka kita tidak bisa menjamin keamanan anak-anak tersebut. Jadi itu memang sesuatu masalah yang dianggap serius dimanapun sekolahnya. Tawuran anak-anak itu dianggap sebuah masalah yang serius ditangani dengan benar. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, apakah menurut Ibu masalah ini juga dianggap serius oleh warga masyarakat yang lain? Mengapa Bu? Dari tawuran tadi kan berhubungan. Tawuran di sekolah itu akan dibawa keluar menjadi tawuran di masyarakat. Akibatnya akan semakin luas. Yang terganggu itu bukan cuma keamanan dan kenyamanan warga sekolah, tetapi mencakup kenyamanan masyarakat lingkungan sekitar di mana tawuran itu terjadi. Baik dari pelaku tawuran ataupun masyarakat sekitar, semua dapat terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya, ketika terjadi tawuran, anak-anak itu tidak terkontrol. Misalkan penggunaan senjata, penggunaan benda keras seperti batu, balok, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita biarkan terjadi di dalam masyarakat, maka nanti korban-korbannya akan banyak. Bukan hanya anak, tetapi masyarakat sekitar juga. Jadi, di mana paling tepat mengatasi tawuran ini ya di sekolah. Makanya sekolah itu pasti menerapkan sebuah aturan tentang tawuran. Apabila anak-anak itu melakukan tawuran, akan ada konsekuensi yang berat supaya anak-anak itu takut melaksanakannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, kebijakan apakah yang harus dilakukan ataupun yang sudah diterapkan di sekolah ini kira-kira Bu? Yang pertama, sebelum anak lebih lanjut bergabung dengan berbagai kelompok, maka anak-anak itu pas masuk di kelas 1 akan diberikan briefing atau diberikan masa pengenalan sekolah, maka akan diberikan dia tata tertib sekolah, aturan-aturan yang berlaku di sekolah itu. Kemudian akan dijelaskan bahaya membuat sebuah kelompok-kelompok geng-geng tertentu. Kita menjelaskan kepada mereka dampaknya bagaimana ataupun akibatnya ketika dia bergabung dengan geng-geng yang sering melakukan tawuran. Apabila dia terluka ataupun melukai orang lain, maka dia akan terlibat dengan hukum. Nah, kalau dia terlibat dengan hukum, siapa yang dirugikan? Yang pertama orang tuanya. Apakah kawannya membantu? Tidak. Nah, apabila dia terluka, siapa juga yang
susahkan dengan hal tersebut? Pasti orang tua juga kan? Orang tua yang dirugikan, maka kita menjelaskan kepada mereka, mendekati mereka secara benar, mengayomi mereka, dan memantau terus sosial media mereka, dengan siapa mereka bergaul, bagaimana pergaulannya. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bibit-bibit itu muncul, kita langsung bisa mengatasinya. Lanjut. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan terakhir saya Bu, apa kira-kira hambatan guru-guru di SMA Budi Satria dalam menerapkan kebijakan ini Bu? Kalau di sekolah secara langsung tidak ada hambatan ya, bisa kita terapkan. Tetapi kan kalau di luar, habis dari jam belajar kan kita tidak bisa membatasi kegiatan anak-anak, dan itulah kelebihannya, itulah hambatannya. Kurangnya kerjasama antara guru dengan orang tua, atau kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak di luar sekolah. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu. Jadi dari wawancara ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa perilaku tawuran wajib untuk dihentikan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Para guru di SMA Budi Satria sudah memiliki berbagai macam kebijaksanaan untuk bisa menghentikan tawuran di sekolah mereka. Berdasarkan riset dari para mahasiswa dan para guru yang sudah kami wawancarai, bahwa mereka benar-benar percaya perilaku buruk maupun baik itu berasal dari diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita kokohkan kepercayaan kita, kerjasama kita, bahkan toleransi dan kekompakan kita untuk bisa menghentikan tawuran antar pelajar. Baik, sekianlah hasil riset yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.